Waktu saya sakit, saya biasanya akan pergi ke dokter dan saya berkata sama dokter, "Dokter, tolong sembuhkan saya. Dokter, apa obat yang terbaik yang bisa saya konsumsi supaya saya bisa sembuh?" Atau saya akan berkata, "Dokter, bagaimana supaya saya bisa sembuh dengan cepatnya?" Dan saya percaya bahwa respon tersebut bukan hanya saya yang miliki, tapi pada umumnya semua orang sakit kalau bertemu dengan dokter, mereka akan berkata hal yang sama, mereka akan berespon dengan hal yang sama, bahwa mereka ingin disembuhkan dengan secepat mungkin, mereka ingin disembuhkan dengan berapapun banyak biayanya, bagaimanapun caranya, mereka ingin sembuh kayak gitu. Tapi waktu saya membaca firman Tuhan, ada satu kisah yang luar biasa, ada satu respon yang berbeda daripada biasanya. Respon dari seorang yang sakit kusta dalam Markus 1 ayat 40. Firman Tuhan berbunyi, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Wow, amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Satu respon yang luar biasa yang diberikan oleh seorang sakit kusta ini. Dia tidak seperti orang sakit pada umumnya yang berkata, "Yesus, tolong sembuhkan saya. Yesus, saya mau sembuh." Tapi waktu dia datang sama Yesus, dia datang dengan apa adanya. Dia datang, dia kasih tahu dulu keadaannya. Dia menyadari bahwa penyakit kusta itu penyakit yang dijauhi banyak orang. Penyakit yang dianggap orang sebagai sampah masyarakat. Penyakit yang tidak mau banyak orang peduli. Penyakit yang banyak orang harus jauhi. Karena dia sakit kusta. Dan saya percaya bahwa sudah begitu banyak orang yang menolak untuk menyembuhkan dia. Sudah begitu banyak orang yang menolak untuk merawat dia. Makanya waktu dia datang sama Yesus, dia katakan seperti apa? "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Seolah dia lagi kasih tahu Yesus, saya ini sakit kusta. Yesus, saya ini loh, karena saya sakit kusta, begitu banyak orang yang menolak saya. Begitu banyak orang yang tidak mau menyembuhkan saya. Begitu banyak orang yang tidak mau peduli dengan saya. Begitu banyak orang yang takut merawat hidup saya. Makanya dia datang sama Yesus, "Yesus, kalau engkau mau, Yesus, kalau engkau bersedia, engkau dapat sembuhkan saya." Makanya dia datang, dia tidak langsung kasih tahu keinginannya untuk sembuh, tapi dia datang, dia terlebih dahulu kasih tahu keadaan hidupnya. Dia datang terlebih dahulu kasih tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dia datang kasih tahu terlebih dahulu kelemahan dalam hidupnya, masalah terbesarnya dia. Dia sakit kusta, dia kasih tahu dulu keadaannya, bahwa dia kasih tahu keinginannya. Amen. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dan akhirnya dia disembuhkan oleh Yesus. Amin. Saya percaya dia bisa sembuh karena apa? Karena dia datang apa adanya di hadapan Yesus. Amin. Saya percaya yang bisa membuat kita sembuh, yang bisa membuat kita benar-benar pulih adalah waktu kita hidup apa adanya dengan Tuhan. Amin. Sama seperti seorang sakit kusta ini. Saya percaya kalau dia datang pakai topeng, dia belum tentu disembuhkan oleh Yesus. Karena dia datang apa adanya. Yesus menghargai dan dia disembuhkan. Saat-saat ini, apapun keadaannya kita, datang apa adanya di hadapan Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita takut untuk hidup apa adanya. Karena kita takut untuk ditolak. Karena kita banyak pertimbangannya. Bagaimana kalau orang tahu, Yesus tahu saya sakit kusta lagi? Apakah mungkin Yesus akan menolak saya seperti orang-orang yang lain lagi? Kalau saya kasih tahu saya sakit kusta lagi, kemungkinan Yesus mungkin akan menolak saya. Kemungkinan Yesus mungkin akan meninggalkan saya. Kemungkinan Yesus tidak mau peduli dengan saya. Tapi orang sakit kusta ini datang dia apa adanya. Dia kasih tahu sama Yesus, "Yesus, kalau engkau mau, saya ini kusta loh Yesus, sembuhkan saya." Dia datang apa adanya. Dia kasih tahu dulu keadaannya. Dia kasih tahu dulu hal yang paling rasanya sudah jadi sampah bagi masyarakat buat Yesus. Sakitnya, sakit kusta. Bahwa dia kasih tahu keinginannya, bahwa dia mau sembuh. Dan luar biasanya waktu dia datang apa adanya di hadapan Tuhan, Tuhan sembuhkan. Amin. Dan waktu saya menemukan firman Tuhan ini tidak hanya mengajarkan saya tentang bagaimana seorang sakit yang disembuhkan, tapi firman Tuhan ini juga menjadi sebuah rema, mengajarkan saya tentang event dalam kehidupan saya, dalam membangun hidup dengan orang lain, dalam membangun hubungan dengan orang lain juga hal yang sama diperlukan. Amin. Waktu kita mau membangun hubungan dengan hidup orang lain, hal yang paling penting yang harus bisa kita lakukan adalah kita harus terima keadaan mereka. Kita harus terima hidup mereka. Even mungkin mereka sakit kusta. Mungkin mereka punya problem. Mungkin mereka lagi dalam masalah. Mungkin mereka sedang bergumul dalam suatu kesalahan. Mungkin mereka tidak sebaik ekspektasi kita. Tapi yang Yesus ajarkan satu. Terima dulu keadaannya dia. Terima dulu keadaannya dia. Kita nggak akan pernah bisa melihat dia diubahkan.
kita nggak akan pernah bisa melihat dia berubah kalau kita gagal untuk menerima keadaannya dia. Amin. Saya mau katakan bahwa sewaktu kita gagal menerima keadaan seseorang, hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kita tidak akan pernah bisa berdiri untuk hidup orang itu. Kalau kita gagal untuk menerima keadaannya dia, maka yang pertama yang mungkin terjadi adalah kita nggak akan pernah bisa bertahan, kita nggak akan pernah bisa berdiri buat hidup orang itu. Dan yang kedua, kalau kita gagal menerima keadaannya, maka yang kemungkinan yang terjadi, orang itu bisa hidup sama-sama dengan kita, orang itu bisa ada bersama-sama dengan kita, orang itu bisa bagi waktu dengan kita, tapi dia akan hidup dalam kepalsuan. Dia akan hidup menggunakan topeng. Kenapa? Karena kita nggak bisa menerima keadaannya. Makanya untuk supaya dia bisa menjaga hubungan dengan kita, dia akan terus menggunakan topeng. Dia akan terus memakai topeng. Dia akan terus berusaha untuk tidak menjadi dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa terima dengan kita. Dan saya mau katakan bahwa waktu dia hidup menggunakan topeng, sebenarnya kita sedang gagal dalam membangun hubungan. Oke. Hubungan yang berhasil hanya lahir dari hubungan yang apa adanya. Hubungan yang penuh dengan keterbukaan. Amin. Saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita ada begitu banyak orang yang kita punya dalam kehidupan kita, tapi tidak begitu banyak orang yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya. Makanya cenderung kita akan berusaha untuk berbuat segala sesuatu untuk diterima sama orang. Kita cenderung untuk melakukan banyak hal supaya bisa diterima sama orang. Tapi mau katakan bahwa selama kita melakukan banyak hal untuk bisa diterima sama orang, kita melakukan banyak hal untuk bisa dilihat sama orang, untuk bisa dihargai sama orang, dan selama itu kita menggunakan topeng, maka saya mau katakan bahwa itu hanya sia-sia. Oke, kita tidak akan pernah bisa diubahkan di sana. Kita nggak akan pernah bisa punya kehidupan yang benar-benar hidup di sana. Kita hanya bisa benar-benar hidup sewaktu kita hidup apa adanya. Amin. Untuk kita perlu untuk menerima seseorang dalam hidup kita. Kita perlu untuk menerima dia. Kita perlu untuk menerima keadaannya terlebih dahulu. Oke. Kita mau katakan bahwa kalau kita mengasihi seseorang, kita katakan bahwa kita ingin melihat orang lain diubahkan. Kalau kita katakan bahwa kita ingin melihat dia bertumbuh, kita katakan bahwa kita ingin melihat dia punya hidup yang lebih baik, maka hal pertama yang bisa kita lakukan adalah terima dulu keadaannya. Sepakat dulu dengan keadaannya. Kalau kita sudah bisa menerima keadaannya, seperti Yesus menerima seorang sakit kusta yang even mungkin sudah ditolak begitu banyak orang, yang mungkin sudah tidak dipedulikan begitu banyak orang. Waktu Yesus bisa terima keadaannya dia, maka dia disembuhkan. Amen. Dan yang kedua, kita juga harus bertindak seperti orang kusta ini. Waktu kita mau membangun hubungan dengan orang lain, datang dengan diri yang apa adanya. Gak usah pakai topeng. Datang sebagai dirimu. Kalau kamu sedang dalam hidup dalam kesalahan, datanglah dalam kesalahanmu. Kalau saya masih punya banyak pergumulan, datanglah dengan banyak pergumulanmu. Gak usah jadi orang lain, gak usah pakai topeng. Amin. Karena waktu kita pakai topeng, gak ada yang bisa diubahkan dari hidup kita. Waktu kita pakai topeng, gak ada yang bisa dipulihkan dari hidup kita. Kita hanya bisa dipulihkan, kita hanya bisa diubahkan sewaktu kita hidup apa adanya. Amin. Saya dalam hidup saya bersama adik saya, kami juga belajar untuk hidup apa adanya dari waktu ke waktu. Dan kami melihat waktu kami hidup apa adanya, Tuhan melakukan banyak perkara, Tuhan melakukan banyak pemulihan, banyak hal terjadi dalam hidup kami yang secara logika kami hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ini jauh dari dugaan kami, ini jauh dari ekspektasi kami. Secara manusia, secara kekuatan kami mungkin tidak bisa. Tapi waktu kami hidup apa adanya, kami melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami hidup apa adanya, kami melihat Tuhan bekerja dengan tidak apa adanya dalam hidupnya kami. Tuhan bekerja dengan kapasitas yang jauh luar biasa dalam kehidupan dan hubungannya kami. Untuk itu saya mendorong teman-teman kemon, belajar untuk hidup apa adanya dan belajar untuk menerima seseorang, menerima keadaannya apa adanya keadaannya. Amin. Berdiri buat dia. Sewaktu kita menerima keadaannya, saya percaya di sana ada pemulihan, di sana ada kehidupan yang diubahkan. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati teman-teman dalam nama Yesus.